Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Fiksi Cerita Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah kisah yang berjudul Guna-guna dari Ibu Mertua. Sebuah kisah yang diambil dari tulisannya Om Ras. Dan untuk seperti apa kisahnya, mari kita masuk ke ceritanya. Kalimantan Selatan, sekitaran tahun 2025. Jadi istri itu seharusnya sudah bangun pagi-pagi untuk menyiapkan makanan, menyapu, mengepel, mencuci. Apalagi posisimu itu tinggal di rumah kami. Ini malah bangunnya kesiangan dan tidak mengerjakan pekerjaan rumah satupun. Omelan dari wanita parubaya itu terdengar sinis, seiring dengan tatapan tajamnya ke arah seorang wanita berusia 25 tahun yang baru saja ke dapur untuk mandi tersebut. Saya ini kerja, Bu. Masa harus saya juga yang mengerjakan semua pekerjaan rumah? Lagi pula apapun yang berhubungan dengan saya kan selalu saya bereskan sendiri. Cucian saya, kamar saya, piring-piring kotor bekas saya tidak pernah membiarkannya begitu saja, kata wanita itu. Ajo kerja, uang hasil kerjamu saja tidak pernah kelihatan. Kamu bahkan tidak pernah memberikan uangmu untuk membeli bahan makanan pada kami. Seperti waktu itu, si Dila mau pinjam uang 800.000 saja. Kamu tidak kasih sama sekali. Seharusnya kamu tuh sadar diri kalau kamu itu masih ikut makan masakan yang aku masak. Dan kamu itu juga harusnya buka mata. Kamu itu menantu di rumah ini. Sudah sewajarnya kamu melayani kami. Ibu ini padahal rutin loh pergi ke pengajian. Tapi kenapa hal-hal kecil dan sederhana seperti nafkah dan tanggung jawab suami untuk istrinya saja ibu tidak tahu? Apa jangan-jangan saat di pengajian itu ibu bukannya mendengarkan ceramah malah menggibah ya? Ingat akhirat, Bu. Kurang-kurangi bergosip dan jangan terlalu ikut campur urusan anak menantu. Oh iya, satu lagi. Saya tahu kok semua uang gaji Reja itu ibu ambil kan? Ibu yang menguasai. Jadi kalau saya tidak kerja, saya mau beli keperluan pakai apa, Bu? Memang ibu mau kasih? Tidak kan? Anak ibu saja tiap hari mau berangkat kerja buat beli bensin harus merengek-rengek dulu sama ibu. Padahal yang ibu pegang itu uang dia. Berani sekali ya kamu bilang begitu pada ibu mertuamu. Kamu ya? Ya, memang kenapa, Bu? Apa saya mesti takut dan menangis-nangis saat ibu menyinggung saya seperti tadi? Dasar, kamu tidak punya sopan santun. Menyesal saya menikahkan anak saya sama kamu itu. Dan asal kamu tahu, anak lelaki itu milik ibunya sampai mati. Kamu itu cuma getah yang menempel di dalam daun. Dasar kurang ajar, ujar si wanita parubaya. Seraya melengos pergi. Ya, perempuan itu bernama Aprilia atau disebut dengan nama April. Dia dijodohkan oleh kedua orang tuanya dengan seorang pria yang bernama Ahmad Sehreja yang berusia 27 tahun. Pernikahan mereka di awalnya ia terima dengan pasrah. Dia menikah bukan karena cinta, melainkan demi menuruti kedua orang tuanya yang terus-menerus mendesak agar dia menikah. Sejak awal tinggal bersama di rumah keluarga Reja, April merasa tidak pernah benar-benar diterima oleh ibu mertuanya yang bernama Yati. Wanita parubaya yang selalu merasa bahwa seorang menantu perempuan itu harus tunduk, patuh, dan rajin mengurus rumah atau lebih tepatnya mengurus semua hal yang ada di rumah itu. Mulai dari suami, mertua, saudara-saudara Reja yang masih bujang, dan juga keponakan-keponakan Reja. Sedangkan April yang bekerja sebagai kasir di sebuah minimarket seringkali kelelahan saat harus pulang malam, sehingga tidak sempat membantu mengurus rumah. Namun bukannya mendapat pengertian, ia malah kerap kali menjadi sasaran sindiran oleh ibu mertuanya sendiri. Sementara sang suami lebih sering diam dan enggan memihak siapapun. Mungkin bagi Reja, selagi tidak ada masalah besar, ia tetap memilih untuk tidak ikut campur urusan antara ibu dan istrinya. Sikap itulah yang membuat April semakin merasa sendirian. Tapi untungnya April masih mempunyai seseorang yang masih memihaknya,
yaitu sang ayah mertua. Namun ayah mertuanya tak selalu berada di rumah, karena memang sang ayah mertua sibuk mengurus ladangnya. Pagi itu, setelah beradu mulut dengan sang mertua, April duduk di tepi ranjang kamarnya. Kedua matanya menerawang kosong, rasa kesal, sedih, dan letih bercampur menjadi satu. Kenapa aku harus menerima perjodohan dan menikah dengan laki-laki itu? Kalau akhirnya seperti ini, gumam lirih, seraya mengusap wajahnya dengan tangan. Dalam hati ia menahan gejolak emosi yang sejak tadi ingin meledak. Tak lama kemudian, pintu kamar terbuka. Reja muncul dengan raut wajah yang datar. "Kamu ribut lagi sama ibu ya?" katanya pelan. April menatap suaminya, menunggu kata-kata pembelaan yang ia harapkan. Namun seperti biasa, yang keluar dari mulut Reja justru, "Cobalah kamu sabar sedikit. Ibu kan memang seperti itu orangnya. Harusnya tadi jangan dilawan, ini malah kamu lawan." Mendengar itu, dada April kembali sesak. Ia tersenyum kecut dengan mata yang menatap sang suami dengan tajam. Jadi aku yang harus selalu sabar. Aku yang harus selalu mengalah dengan apa yang ibumu katakan terhadapku. Memang susah ya tinggal di rumah mertua dan dapat suami dari hasil perjodohan seperti ini. Harusnya kalau kamu tidak ingin aku melawan ibumu, kamu bela aku. Tapi ini, tidak. Kamu bahkan tidak pernah membela aku di depan ibumu. Kamu biarkan ibumu terus menyindir dan memarahiku, terus menerus. Lalu saat ku lawan, saat aku membela diriku sendiri, aku yang disalahkan. Reja terdiam. Ia menunduk dan tidak berani menatap mata istrinya. Kalau begini terus, lebih baik kita cerai saja. Percuma juga punya suami yang tidak pernah membela istrinya. Setiap kali aku disindir, dimarahi, aku sendiri juga yang membela diriku. Sedangkan kamu cuma diam. Makanya, kalau masih belum bisa lepas dari kelonan ibumu, harusnya kamu jangan menikah, ujar April kesal dan marah. Reja mendongkak perlahan. Sorot matanya terlihat sedikit terkejut dengan ucapan April barusan. Namun tidak ada respon kata apapun yang dia lontarkan. Hanya helaan napas berat yang terdengar dari bibirnya. "Jangan bicara aneh-aneh, April. Kita sudah menikah. Masa pisah cuma gara-gara hal kecil seperti ini?" ucap Reja pada akhirnya dengan nada yang mencoba menenangkan. Meski justru membuat April semakin sakit hati. "Hal kecil katamu," kata April meninggi. "Bagimu mungkin ini hal kecil, tapi buat aku ini berat. Tiap hari aku selalu dipojokkan, disindir, dianggap tidak becus oleh ibumu. Kamu tahu rasanya enggak? Kamu tahu enggak?" April melanjutkan kalimatnya dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Reja tak langsung menjawab. Dia diam, seolah mencari kata-kata yang tepat. Tapi diamnya itu justru membuat suasana di antara mereka semakin panas saja. April menoleh ke arah jendela yang tiranya setengah terbuka. Pandangannya kosong. "Sudahlah," Reja mendekati istrinya, mencoba meraih bahu April. Tetapi perempuan itu langsung menepis tangannya dengan kasar. "Aku capek, Ja. Aku capek terus menerus jadi bahan omelan. Aku juga capek sama kamu yang selalu diam tanpa pernah membelaku," ucap April dengan suara bergetar. Matanya mulai berkaca-kaca. Reja menarik napas panjang. "Aku cuma gak mau kamu tambah ribut sama ibu. Lagian ibu itu kan tetap orang tua kita. Tidak mudah untuk aku lawan dia," kata Reja. April menggelak. "Kamu selalu punya alasan, tapi kamu lupa. Aku ini istri kamu. Kalau kamu diam saja setiap kali aku diperlakukan tidak baik sama ibumu, itu artinya sama saja kamu setuju dengan perlakuan ibumu ke aku." Suasana kamar hening beberapa detik. Angin pagi yang masuk dari celah jendela membuat tirai berkibar pelan, dan keheningan itu justru menambah rasa sesak di dada April. April akhirnya menunduk. Air matanya yang sedari ia tahan mulai mengalir perlahan di pipinya. Reja hanya diam, terpaku seperti tidak tahu harus berkata apa lagi. Ia menghela napas panjang, lalu melangkah ke arah pintu. "Aku berangkat kerja dulu ya."
ucapnya singkat. Lalu pintu pun tertutup pelan. April terdiam, hatinya masih terasa sesak. Rasanya ingin berteriak, namun yang keluar hanya isakan pelan yang ia tahan agar tidak terdengar oleh penghuni rumah yang lain. Setelah cukup tenang, April pun bersiap-siap untuk berangkat kerja. Meskipun jam masuk kerjanya masih 3 jam lagi. Baginya lebih baik berlama-lama di luar rumah ketimbang harus diam di rumah yang suasananya tidak terasa seperti rumah itu. 2 minggu berlalu, tidak seperti biasanya. Siang itu sesampainya April di rumah mertuanya. Suasana rumah tersebut sangat sepi sekali. Hanya terdengar suara ayam tetangga dan sesekali suara ibu mertuanya yang sedang mengobrol dengan seseorang tetangga di ruang tamu rumah. Dan April yang baru saja pulang bekerja langsung masuk untuk menuju ke kamar tanpa berkata apa-apa. Saat melewati ruang tamu, ia sempat mendengar sepintas Yati berbicara. Mantuku itu gak becus, pulang kerja dia pun langsung masuk kamar, tidak pernah mau membantu pekerjaan rumah, apalagi duduk-duduk atau ngobrol sama kita. Emang sombong orangnya, kata Yati pada tetangganya dengan suara yang sengaja dikeraskan. Mungkin agar April mendengar perkataannya. April menggigit bibirnya, menahan diri agar tidak terpancing. Ia memilih menutup pintu kamar dan merebahkan diri di ranjang. Malam itu suasana di ruang makan kembali terasa dingin. Tidak ada percakapan berarti antara mereka semua, terutama antara April dan sang ibu mertua. Bahkan ketika menyuap nasi ke mulut pun, suasana masih hening. Hanya ayah mertuanya saja yang sesekali terdengar berdeham. Salah satu ingin mencari perhatian dari istri dan juga menantunya. Namun bukannya perhatian yang didapat, melainkan suasana malah semakin canggung. Ra, panggil ayahnya pelan. Reja, panggil ayahnya pelan. Iya pak, kamu itu harusnya bisa jadi penengah ibu kamu dan April. Ini sama-sama keluarga, jangan hanya diam saja. Kalau memang ada masalah di rumah ini, bisa pecah kalau dibiarkan. Reja hanya mengangguk singkat. Ia memang selalu kesulitan menempatkan diri di antara dua perempuan yang sama-sama keras kepala itu. Yati yang sedari tadi diam, akhirnya angkat bicara dengan nada yang sangat sinis. Pak, saya itu kan cuma bicara padanya. Di rumah ini, perempuan itu harus tahu diri. Kalau jadi menantu, harus hormat sama mertua, bukan malah nyolot dan berani ngelawan, ujarnya. April yang duduk di sebelah Reja langsung menoleh ke arah Yati. Saya hormat bu, tapi itu bukan berarti saya harus diam saja. Kalau saya disudutkan, saya dihina, dicaci maki di hadapan teman-teman ibu. Saya juga punya harga diri bu. Ayah mertuanya yang bernama Pak Hasan mengangkat tangannya, mencoba meredam amarah dari sang istri dan juga menantunya itu. Sudah, jangan ribut di meja makan. Ini bukan cara yang baik untuk menyelesaikan masalah. Kita ini keluarga, jadi jangan saling ribut. Dan kamu Yati, kalau menantu berbuat salah, harusnya kamu yang sudah tua itu menegur. Dan menegur pun ada caranya, bukan malah menyindir, menyudutkan, apalagi sampai mencaci maki menantu. Orang muda berbuat salah itu wajar. Kita sebagai orang tua harus bisa menegur dengan baik anak dan menantu kita, ujar Pak Hasan. Mereka tidak ada yang berbicara lagi dan suasana makan malam itu seketika diliputi keheningan yang canggung. Begitu selesai makan, Pak Hasan kembali berbicara. Reja, Bapak rasa sebaiknya kamu dan April belajar untuk mandiri. Di desa sebelah itu ada teman Bapak yang mau mengontrakan rumah. Rumahnya bagus, ya walaupun kecil, tapi cukup untuk kalian berdua. Belajar mandiri, kamu mau kan April? April menatap ayah mertuanya dengan rasa haru. Dan tanpa ragu, ia langsung mengangguk. Aku tidak setuju, ujar Bu Yati. Apa kamu? Ini rumah tangga mereka. Dulu pun awal-awal menikah, kita juga disuruh untuk mandiri kan?
Pokoknya aku tidak setuju. Kasihan Reja kalau tinggal berdua dengan perempuan ini. Kasihan. Kenapa? April ini kan istrinya. Apa yang perlu dikasihani? Sudahlah, biarkan anak-anak ini mandiri. Kita sebagai orang tua jangan terlalu ikut campur dengan kehidupan mereka. Lagi pula, mereka di sini pun selalu kau musuhi, ujar Pak Hasan. Bu Yati beranjak dan melengos pergi, tanpa mengatakan sepatah kata pun pada mereka semua. Ya, ibumu memang seperti itu. Sudah, tidak usah dipedulikan. Kalau kalian mau, besok Bapak temani ke rumah kontrakan milik teman Bapak itu. Bagaimana? Ujar Pak Hasan. Reja terdiam. Ia tidak menjawab sepatah kata pun. Boleh Pak, jawab April. Pak Hasan mengangguk. Lalu kemudian ia beranjak dari duduknya. Aku setuju sama ide Bapak. Aku mau pindah, ujar April setelah ayah mertuanya pergi. Tapi aku kepikiran ibu, April. Kasihan ibu kalau kita pindah, kata Reja, yang langsung membuat April kesal. Di rumah ini juga banyak orang kan, Jak? Ibu kamu gak mungkin kesepian, ujar April. Iya, tapi aku gak tega. Tadi lihat ibu bentak Bapak saja, aku gak tega rasanya, April. Ya sudah, kalau begitu biar aku saja yang pindah dari rumah ini. Kalau kamu mau tetap di sini, silahkan, ujar April. Seraya beranjak dari duduknya. Di dalam kamar, April duduk bersandar di dinding. Pikirannya penuh dengan pertanyaan yang tidak terjawab. Ia memandang wajah Reja yang tertidur kelelahan. Kalau terus seperti ini, apa aku bisa bertahan? Gumam April. Pokoknya aku akan tetap pergi walaupun dia tidak mau ikut, ujar April kemudian. Lalu segera merebahkan tubuhnya. Namun untung saja di keesokan harinya, ayah mertua April yang baik itu mampu meyakinkan Reja agar dia mau pergi bersama April untuk mengontrak di sebuah rumah. April ingat betul dengan perkataan sang ayah mertua waktu menasehati Reja. Dia bahkan sampai terharu kalau mendengar perkataan ayah mertua tersebut. Kalau kamu pindah pun, kamu tidak akan berdosa, Reja. Kalau kamu terus tinggal di rumah, buat apa juga? Kalau istri dan ibumu selalu saja ribut, melanggar larangan ibu, itu bukan berarti kamu anak durhaka. Kecuali kalau kamu memperlakukan ibumu dengan kasar. Sekarang ini keadaannya tidak memungkinkan untuk tinggal bersama, Jak. Kamu bukannya tidak tahu kalau ibumu sering memperlakukan istrimu tidak baik kan? Sekarang Bapak tanya sama kamu. Apakah kamu sebagai suami dan seorang anak, kamu senang melihat pemandangan itu setiap hari? Ujar Pak Hasan. Reja menggeleng. April ini istrimu, tanggung jawabmu. Dan kamu tahu kan arti tanggung jawab itu? Tanggung jawab seorang suami terhadap istrinya bukan hanya nafkah, tapi kamu juga harus membuat istrimu selalu merasa nyaman, tenang, dan juga aman. Itu tanggung jawabmu. Jadi bagaimana kalau rasa nyaman, tenang, dan aman itu hanya bisa istrimu rasakan kalau dia pindah dari rumah mertuanya? Sebagai suami, kamu harus menurutinya, karena itu adalah tanggung jawabmu. Meninggalkan rumah bukan berarti meninggalkan ibumu. Kamu tetap bisa mengunjunginya, tetap bisa berbakti. Tapi sekarang, kamu lindungi itu bukan cuma ibumu, ada istrimu juga. April itu tanggung jawabmu. Dia juga mempunyai hak untuk merasa dilindungi dan aman, ujar Pak Hasan. Saat itu Reja terdiam sangat lama, hingga kemudian ia mengangguk. Dan berkat nasihat dari ayahnya itulah, Reja akhirnya mau ikut pindah dari rumah ibunya tersebut bersama April. Dan di hari itu juga, dengan diantar oleh Pak Hasan, Reja dan April pun mendatangi rumah yang akan mereka sewa tersebut. Saat Pak Hasan dan Reja sedang berbincang dengan si pemilik rumah, April terlihat memandangi rumah kontrakan mungil di pinggir sungai itu dengan hati bercampur aduk. Rumah itu sederhana, berdinding kayu, beratap seng, dan halaman kecil di depannya.
hanya ditumbuhi beberapa semak liar. Namun bagi April, rumah itu terasa jauh lebih lapang daripada rumah mertuanya yang hanya dipenuhi dengan tatapan sinis dan omelan sadis setiap harinya. "Ini kunci rumahnya," kata Reja, seraya menyerahkan sebuah kunci kecil kepada April. "Kita pindah hari ini?" tanya April. "Terserah kamu saja, kapan kamu mau pindahnya?" "Hari ini," jawab April mantap. Reja mengangguk tanpa membantah sedikit pun. Setelah membereskan barang-barang milik mereka di rumah orang tuanya Reja, mereka pun langsung berangkat ke rumah yang sudah mereka sewa. Reja membantu menurunkan tas dan beberapa kardus dari pick up, lalu membawanya masuk ke dalam rumah tersebut. "Lumayan juga ya buat kita berdua," kata Reja sambil menyeka keringat di dahinya. April menoleh lalu tersenyum sinis. "Ya, setidaknya di sini aku tidak akan mendengar lagi sindiran dari ibumu," jawab April. Bahasan yang baru masuk rumah langsung menepuk bahu anaknya. "Belajar mandiri, Ja. Jangan lupa, istrimu tanggung jawabmu sekarang. Dan untuk ibumu, paham-pahamlah dengannya ya. Tidak semua yang keluar dari mulutnya itu harus kamu turuti. Kecuali kalau memang apa yang dikatakannya itu bertujuan untuk kebaikan," kata Pak. Reja hanya mengangguk dengan wajah yang agak canggung. Setelah Pak pulang, mereka berdua mulai membereskan barang-barang dan menata rumah kontrakan yang baru mereka tinggali tersebut. Di malam harinya, April merasa untuk pertama kalinya ia bisa menghela napas lega. Ia duduk di teras rumah sambil memandangi jalanan di depan rumah yang sunyi. Hanya suara jangkrik dan kucing berkelahi yang sesekali terdengar. Meski begitu, suasana desa yang hening jauh lebih ia sukai dibandingkan riuhnya suasana di rumah mertuanya. Namun perasaan tenang itu tidak bertahan lama. Malam ketiga di rumah kontrakan. Sekitar pukul 11 malam, April yang sudah berbaring di kasur tiba-tiba terbangun karena mendengar suara ketukan di jendela kamar. Tok, tok, tok. Dia menoleh karena jendela yang tiranya berkibar pelan. Jantungnya berdebar kencang. "Ja, kamu dengar gak?" bisiknya sambil menepuk bahu Reja yang sudah tertidur sejak tadi. "Apa?" Reja bergumam setengah sadar. "Ada yang ngetuk-ngetuk jendela." Suara April terdengar sangat pelan, nyaris seperti bisikan. Reja bangkit dengan malas, lalu berjalan ke arah jendela. Ia menyekap tirai dan melihat keluar gelap. Hanya pekarangan yang disinari lampu jalan redup dari kejauhan. Paling cuma ranting atau kucing yang lewat," katanya santai, lalu kembali ke kasur. Tapi April merasa ada yang tidak beres. Ia memandangi jendela itu dengan perasaan was-was. Sampai tanpa sadar, akhirnya ia pun tertidur. Sejak malam itu, kejadian-kejadian aneh pun mulai terjadi. Di pagi harinya, saat April hendak membuka pintu depan untuk menyapu lantai teras kecilnya, dia menemukan kain hitam yang ketika dibuka ternyata berisi gumpalan tanah bercampur bunga yang sudah layu dan serbuk seperti tembakau kering di depan pintu. April mengerik. Bau aneh tercium samar dari benda itu, seperti bau anyir dan bau aneh yang tidak pernah ia cium sebelumnya. Ia menoleh ke kanan dan ke kiri, tapi di sekitar kontrakannya itu sepi. Hanya terdengar suara ayam berkokok dari ujung jalan. "Ja," panggil April dengan suara sedikit bergetar. Reja yang masih setengah mengantuk keluar sambil mengucap mata. "Apalagi, April? Baru juga mencuci muka." April lalu menuju ke bawah. "Lihat nih, siapa yang naruh beginian di depan pintu rumah kita ya?" Reja menunduk memandangi gumpalan itu. Raut wajahnya berubah kebingungan. "Kayak bekas sajin ya," gumamnya. April menelan ludah. "Jangan bilang gitu seram." Reja lalu mengambil sapu lidi
dan dengan sekali dorongan, ia menyingkirkan benda itu ke tanah. Udahlah, mungkin itu mainan anak kecil atau orang iseng. Jangan dipikirin, ujar Reja dengan dada santai. Tapi April tidak bisa berhenti memikirkannya. Bahkan setiap kali memikirkannya, jantung April langsung berdebu dengan kencang. Malam keempat di kontrakan. Di luar angin berembus kencang hingga menciptakan suara yang berderak. Tirai kamar tidur juga tampak bergoyang-goyang, padahal jendela sudah ditutup dengan rapat. Saat itu April sedang duduk di atas kasur. Entah kenapa, sejak pulang kerja tadi, ia merasakan badannya sedikit kurang sehat. Reja yang baru selesai sholat Isya ikut duduk di sampingnya. Masih kepikiran sama tanah itu ya? Tanyanya. April mengangguk pelan. Aku juga ngerasa ada yang ngeliatin kita dari luar. Reja tertawa kecil, mencoba mencairkan suasana. Kamu itu ya, kebanyakan nonton film horor kali. Belum sempat April membalas. Tiba-tiba, prang! Terdengar suara piring jatuh dari arah dapur dan diikuti dengan suara cekikikan perempuan. April dan Reja saling pandang. Wajah Reja kali ini juga tampak mendegang. Perlahan ia bangkit dari duduknya, lalu berjalan ke arah dapur sambil membawa sapu lidi. Sapu lidi itu biasanya dipakai untuk membersihkan kasur yang diletakkan di atas meja kecil dekat pintu. April mengikutinya dari belakang. Langkahnya terlihat ragu-ragu. Ketika sampai di ambang pintu dapur, keduanya berhenti di dekat jendela lapor yang menghadap ke belakang rumah atau sungai. Terlihat bekas jejak tangan penuh tanah yang menempel di dinding. April menutup mulutnya agar tidak berteriak, karena saat itu jantungnya sudah berdebar sangat kencang. Reja menelan ludah. Kita masuk kamar sekarang, katanya lirih. Suasana kontrakan malam itu terasa lebih dingin dan sepi dari biasanya. Namun untungnya saja tidak ada hal-hal mengerikan yang terjadi pada mereka berdua hingga pagi menjelang. Aku pergi dulu ya, sekarang kamu di rumah saja. Sepulang kerja nanti aku akan usahakan mampir ke tempat Ustaz Jaki untuk meminta doa supaya rumah ini yang kita sewa ini terhindar dari gangguan-gangguan jin, kata Reja pada April yang saat itu sedang duduk di teras rumah dengan kaki menjuntai. April mengangguk. Iya, tapi jangan malam-malam pulangnya ya, aku takut, kata April. Reja mengangguk sambil tersenyum. Setelah Reja pergi pagi itu, rumah langsung terasa berbeda. Sinar matahari yang masuk lewat jendela seakan tidak cukup untuk mengusir hawa dingin yang mengedap di seluruh sudut ruangan rumah tersebut. April mencoba mengalihkan perhatian dengan menyapu lantai dan merapikan piring-piring di dapur. Tetapi perasaan tidak tenang tetap menempel di dadanya. Menjelang pukul 10, April memutuskan untuk mandi. Dia ingin menyegarkan tubuhnya setelah beberapa jam bekerja. Membereskan rumah, kamar mandi yang terletak di dapur rumah itu disinari cahaya matahari yang menembus melalui kisi-kisi ventilasi di atas pintu. Cahaya tersebut membuat uap air yang tipis terlihat seperti kabut. Meski dimasuki cahaya matahari, namun tak mengapa. Hawa di dalamnya terasa lembab dan juga dingin. April mengguyur tubuhnya dengan air yang sejuk. Ia memejamkan mata, menikmati sensasi air yang mengalir di wajahnya. Tapi tiba-tiba bulu kuduknya meremah. Ada perasaan seolah sesuatu sedang berdiri tepat di hadapannya. Jantungnya berdebu kencang. Ia buru-buru mengusap air dari wajahnya agar bisa melihat sekeliling dengan jelas. Sekilas saat matanya baru saja terbuka, ia melihat sesuatu di bawah. Sebuah tangan berwarna hitam legam, kurus, dengan jari-jari panjang hampir menyentuh kakinya yang basah oleh air. April terpekik lirih, spontan mundur ke belakang hingga punggungnya menempel di dinding. Namun saat ia berkedip, tangan itu sudah lenyap. Yang tersisa hanyalah air di lantai dan bayangan tubuhnya sendiri. Napas April memburuk.
ia menatap ke arah lantai, memastikan tidak ada apa-apa. Tanpa berlama-lama, ia segera menyelesaikan mandinya dengan tergesa-gesa. Begitu keluar kamar mandi, sinar matahari yang masuk melalui jendela seharusnya membawa kehangatan baginya. Tapi entah kenapa, justru malah tidak mampu mengusir perasaan takut dan hawa dingin yang masih ia rasakan. Sesampainya di kamar, ia langsung menutup pintu dengan cepat menguncinya. Tangannya sempat bergetar saat menarik slot pintu tersebut. Pintu kamar sederhana, untuk menguncinya hanya dipasangi engsel slot di bagian dalam dan luar pintu. Setelahnya ia lalu duduk di tepi ranjang dengan handuk yang masih menempel di kepala. Bahkan tubuhnya terasa menggigil meskipun tidak sedang kedinginan. Ia mengusap beberapa kali untuk mencoba meyakinkan diri bahwa apa yang dilihat tadi hanyalah halusinasi. Namun tangan hitam legam dengan jari-jari yang panjang itu terus saja muncul di benaknya. Hari masih terang, sudah pasti yang kulihat tadi hanya halusinasi saja. Mana mungkin ada penampakan terang-terangan begini sih? Ujar April kembali meyakinkan dirinya. Meskipun ia bisa melewati hari itu dengan berada di dalam rumah. Namun saat sudah menjelang maghrib, April lebih memilih duduk di teras menunggu Reja. Udara sore yang semua hangat perlahan menjadi dingin, dan angin yang bertiup dari arah sungai membawa aroma lembab dan sedikit ngeri. Langit berwarna jingga pun perlahan memudar menjadi kelabu. Suara azan maghrib dari surau kecil yang cukup jauh terdengar sayup-sayup. Namun bukan menenangkan, itu justru membuat bulu kuduk April kembali meremang. Ia memeluk kedua lututnya sambil menatap ke ujung jalan, berharap kedatangan Reja. Namun yang lewat hanya beberapa anak kecil yang berlarian sambil tertawa. Semakin lama suasana jalan menjadi lenggang. April menoleh sebentar ke arah rumah yang ia biarkan setengah terbuka. Pintu itu bergoyang sedikit karena angin. Sesekali ia merasa seperti ada yang mengintip dari celah gelap di balik pintu itu. Tapi saat diperhatikan lebih lama, tidak ada apa-apa di sana. Ketika cahaya senja mulai menghilang, terdengar suara bluk, bluk, pelan dari arah belakang rumah itu. Seperti ada batu yang dilemparkan ke dalam sungai. April spontan menoleh ke arah suara tersebut. Namun tentu saja, ia tidak bisa melihat apa-apa karena pemandangan terhalang oleh batang rumah atau bangunan rumahnya. Dan ditambah lagi suasana yang sudah gelap. April kembali duduk diam sambil meremas ujung lengan bajunya sendiri. Berharap keheningan rasa takut itu berakhir dengan kedatangan Reja. Angin kembali berhembus, kali ini lebih dingin dan membawa aroma seperti lumpur sungai yang beraduk bercampur bau haring yang semakin menyengat. April menggigit bibir bawahnya. Perasaan tidak tenang semakin kuat ia rasakan. Bau haring dalam bahasa Indonesia artinya bau-bau busuk, seperti daging busuk atau luka bernanah. Ketika langit sudah benar-benar gelap, lampu teras kecil itu pun mulai menarik perhatian. Serangga-serangga malam yang berkerumunan di sekitarnya. Suara jangkrik bersaut-sautan, namun entah kenapa suara itu tidak terdengar menenangkan bagi April. Dia masih terus menunggu kedatangan sang suami, sambil sesekali memandang ke arah jalan yang mulai sepi. Hanya sesekali dilewati motor orang-orang yang baru pulang dari ladang. Hatinya terasa semakin cemas. Reja, buruan pulang dong, gumamnya. Suaranya pelan, nyaris tak terdengar. Dari arah sungai, suara pluk, pluk itu kembali terdengar, dan kali ini lebih jelas, seperti batu yang dilempar berulang kali ke permukaan air. April menoleh cepat, tapi tentu sia-sia, karena April tak bisa melihat apa-apa. Tiba-tiba saja suara itu berhenti, namun terdengar sesuatu yang lain. Krek, krek. Suara itu dari arah pintu, membuat April spontan memutar kepalanya ke arah pintu yang masih setengah terbuka. Suasana gelap di dalam terlihat seperti lubang hitam
yang menganga, membuat bulu kuduknya meremang. Dia menelan ludah, hatinya berkata agar segera menutup pintu tersebut. Tetapi kedua kakinya seolah menolak untuk beranjak, karena dihantui oleh prasangka akan munculnya tangan hitam kurus yang siap menarik jika ia menutup pintu tersebut. Lalu dari arah belakang rumah terdengar suara air yang lebih keras, seperti ada seseorang yang melompat ke air. April tersentak. Ia segera berdiri sambil menatap ke arah belakang rumah. Wajahnya pucat, jantungnya berdebu kencang yang semakin cepat. "Jak, pulang cepetan, aku takut." Malam itu terasa lebih panjang. Lampu jalan di kejauhan tampak meredup, membuat bayangan di sepanjang jalan terlihat semakin pekat. Dari arah pohon pisang yang tak jauh dari rumahnya, April sempat melihat sepasang mata yang menatap ke arahnya. Hanya sekilas, lalu selenyap begitu saja. Ia menatap ke arah pohon itu dengan mata terbelalak, mencoba memastikan apa yang baru saja dia lihat. Namun kini, yang tampak hanyalah kegelapan dan bayangan batang pohon serta daun yang bergoyang pelan. Tidak, itu bukan apa-apa. Itu cuma pohon pisang. Ia berusaha meyakinkan dirinya sendiri, meski suaranya terdengar ragu-ragu. April menelan ludah. Kini benar-benar merasa sangat ketakutan. Tiba-tiba saja, kersik, kersik. Suara seperti ranting kering yang terinjak oleh seseorang. Suara itu berasal dari arah yang sama, yaitu di dekat pohon pisang. April refleks memutar tubuh hendak masuk ke dalam rumah. Namun kakinya kembali terasa lemas, begitu sadar kalau di dalam rumah suasana jauh lebih menakutkan. Karena rasa takut yang berlebihan, April pun akhirnya mulai menangis. Ia sangat berharap Reja datang, atau setidaknya ada seseorang yang lewat di depan rumahnya untuk dimintai pertolongan. Tiba-tiba saja terdengar suara Reja memanggilnya. "April," namun hanya suara saja. Sementara orangnya sama sekali tidak terlihat. Suara sesuatu yang menceburkan diri ke sungai kembali terdengar. Tapi belum sempat hilang rasa tegang setelah mendengar suara itu. Tiba-tiba saja, dari samping April muncul sebuah wajah pucat yang basah kuyup, seolah baru saja keluar dari dalam air. Wajah sosok itu begitu dekat dengan wajah April, bahkan nyaris menempel rambut yang hitam panjang menetes air. Dingin ke pundak April dan mata lebarnya yang membiru menatap lurus ke arahnya tanpa berkedip sedikit pun. April ingin berteriak, namun mulutnya seakan terkunci, dan suara yang keluar hanya cekatan di dalam tenggorokannya. Napasnya memburuk, dadanya terasa sesak. Entah apa yang selanjutnya terjadi, yang pasti April tidak bisa mengingatnya karena ia sudah lebih dulu pingsan. Dan setelah bangun, ternyata sudah ada Reja di sampingnya. April langsung menangis histeris. Ada hantu!" Teriak April ketakutan. Reja yang duduk di sampingnya terlonjak kaget mendengar teriakan April yang histeris. Ia segera memegang kedua bahu istrinya dengan cemas. Tenang dulu ya," ucap Reja sambil menatap wajah April yang masih pucat dan basah oleh keringat. "Kamu kenapa? Hantu apa yang kamu lihat?" April menggeleng-geleng, air matanya mengalir deras. Bibinya bergetar hebat. Namun kata-kata yang ingin ia ucapkan tidak keluar dengan jelas. Wajah di samping berair, mata biru. "Jak," suaranya terputus-putus, seolah setiap kata yang keluar membuatnya kembali mengingat kejadian tadi. Reza mengerutkan alisnya. "Wajah di samping apa? Apa yang berair?" tanya Reza tak mengerti. "Aku lihat hantu, Jak. Hantu yang udah. Sekarang kamu tenang ya. Ada aku di sini," ujar Reja. "Aku takut, Jak." April terisak. Reja memeluk istrinya dengan erat. Wajahnya menunjukkan raut wajah yang sulit dimengerti, seperti sedang menyembunyikan sesuatu. Sampai pagi, April terus memeluk suaminya. Sedikit saja Reja bergerak, April langsung mempererat pelukannya pada sang suami. "Jangan pergi," ujar April. Suaranya terdengar bergetar saat menahan agar Reja tidak kemana-mana di hari itu.
Aku harus ngurus sesuatu, Pril. Kamu di rumah aja ya. Nanti bapak akan kesini juga, akan nemenin kamu, kata Reja. April terdiam. Ia tidak tahu apa yang akan diurus oleh Reja. Tapi April yakin, apapun itu, pasti tidak jauh dari masalah pekerjaan. Tapi jangan sampai malam ya, sore kamu harus sudah pulang. Aku gak mau sendirian, aku takut, kata April. Reja mengangguk. Iya, kamu tenang saja ya. Lagi pula bapak nanti juga akan kesini kok. April mengangguk setuju. Sekitar jam 10 siang, ayah mertuanya memang benar-benar datang bersama si pemilik rumah kontrakan. Saya benar-benar tidak tahu ada kejadian seperti itu di rumah ini. Saya minta maaf ya April. Awalnya aman Pak, tapi saya nggak tahu kenapa tiba-tiba muncul gangguan-gangguan seperti ini, kata April. Ya, jujur saja, saya juga bingung karena selama ini setahu saya rumah ini tidak berhantu. Kemarin yang nyewa rumah ini pindah pun karena rumah mereka sudah selesai dibangun dan mereka tinggal di sini itu lebih dari 5 tahun. Dari mulai anak 1 sampai anak 3 mereka tinggal di sini dan selama itu pula aman-aman saja kok, kata si pemilik rumah. Atau jangan-jangan memang ada orang yang berniat tidak baik terhadap Nabil ya. Tapi mohon maaf ya, ini hanya dugaan. Si pemilik rumah melanjutkan maksudnya. Pak, begini saja. Bagaimana kalau saya panggilkan kenalan saya biar lebih yakin dan tidak hanya menebak-nebak. Kenalan saya ini seorang ustadz. Beliau sering diminta memeriksa rumah atau tempat usaha yang diganggu oleh hal-hal gaib. Lanjut si pemilik rumah sambil menatap April dan ayah mertuanya bergantian. Ayah mertua April mengangguk pelan. Iya, bagus kalau dipanggilkan Ustadz, biar kita tahu pasti gangguan jin atau memang ada hal yang lain, ujar Pak Hasan. April hanya diam, wajahnya terlihat pucat dan matanya sembab karena kurang tidur. Kedua tangannya saling merempas, mungkin sebagai bentuk usaha untuk menahan rasa dingin yang datang dari udara atau rasa takut yang terus-terusan mengantuinya. Kalau begitu, saya jemput orang itu dulu ya Pak. Kalian tunggu di sini saja, kata si pemilik rumah sembari beranjak. April menggigit bibir bawahnya sebelum ia berkata, Pak, kira-kira ini benar ya ada yang mengirim sesuatu ke saya? Tanyanya pelan pada ayah mertuanya. Ayah mertuanya menghela napas. Entahlah nak, tapi kita jangan berseudon. Kita mendengar apa kata Ustadz dulu. Mudah-mudahan beliau bisa memberikan penjelasan ya, jawab Pak Hasan. Kurang lebih sekitar 1 jam berlalu. Si pemilik rumah kontrakan datang. Namun ia hanya seorang diri. Tadi beliau baru mau berangkat ke pengajian di kampung sebelah, ucapnya sambil menatap April dan Pak Hasan bergantian. Pak Hasan mengangguk. Tidak apa-apa, yang penting beliau mau ke sini, kata Pak Hasan. Selama menunggu Ustadz datang, Pak Hasan dan si pemilik rumah sama sekali tidak meninggalkan April sendirian. Terlebih lagi karena saat itu keadaan April benar-benar terlihat seperti orang yang tidak tenang. Tatapannya kosong dan sesekali ia seperti terlonjak kaget hanya karena mendengar suara angin yang meniup tirai jendela. Dan jika April sudah seperti itu, maka Pak Hasan akan langsung mencoba menenangkan menantunya tersebut. Tenang saja, kita tidak akan membiarkan kamu sendirian. Malam ini Ustadz akan datang dan insya Allah semuanya akan baik-baik saja, ucapan Pak Hasan. April hanya mengangguk pelan, tapi rasa takut dan khawatir itu tetap ia rasakan. Menjelang sore, iparnya yang merupakan saudara dari Reja datang. Wajahnya terlihat kusut dan gerak-geriknya tampak gelisah. Ada apa? Tanya Pak Hasan pada anaknya itu. Kak Reja kecelakaan, jawabnya dengan suara gugup. Wajah April langsung memucat, tubuhnya seperti kehilangan tenaga. Ia terdiam beberapa detik, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Kecelakaan gimana dan bagaimana keadaannya? Tanya Pak Hasan dengan suara bergetar. Tadi saat mau pulang, sebelumnya ibu sama Kak Reja bertengkar.
Kak Reja pergi dari rumah sampai marah-marah dan kejadiannya tidak jauh dari rumah. Kak Reja tabrakan dengan sesama pemotor. Sekarang sudah dibawa ke rumah sakit. Ibu juga ada di sana, jawab iparnya itu. April menggeleng-gelengkan kepala dengan cepat. Enggak, kamu jangan bercanda. Gak mungkin itu. Suara April bergetar, matanya berkaca-kaca. Melihat iparnya yang hanya menunduk dan tidak menjawab. Dada April seperti dihantam sesuatu. Air matanya tumpah begitu saja. Ia langsung menjadi histeris. Sampai membuat semua orang yang ada di ruangan itu tersentak. Jangan bilang Reja kenapa-napa. Reja, tangis April pecah. Ia berusaha bangkit dari duduknya. Namun kakinya goyah, hampir terjatuh. Pak Hasan dan iparnya buru-buru menahan tubuh April yang linglung. Tapi April meronta-ronta dalam pelukan mereka. Tenangkan dirimu, kalau kamu begini, bagaimana kita akan ke rumah sakit? Ujar ayah mertuanya. April mencoba menenangkan diri, namun air matanya tak kunjung berhenti mengalir. Setelah agak sedikit tenang, mereka pun akhirnya berangkat menuju ke rumah sakit. Di sepanjang perjalanan, April menggenggam erat ujung jaket ayah mertuanya. Setiap kali motor melewati tikungan atau lubang jalan, ia merasakan dadanya semakin berdebar, serta diliputi rasa cemas yang tidak tertahankan. Setibanya di halaman rumah sakit, mereka segera memarkir motor dan bergegas masuk. Bau khas rumah sakit langsung menyeruak masuk ke dalam rongga pernapasan, membuat April merasa semakin mual dan juga panik. Begitu tiba di ruang tunggu, mereka melihat ibu mertuanya yang sedang duduk. Wajahnya sembab, matanya memerah. April langsung menghampiri ibu mertuanya. Bu, bagaimana keadaan Reja? Suaranya terdengar serak dan bergetar. Ibu mertuanya memandang April dengan mata berkaca-kaca. Ia langsung beranjak, namun bukan untuk memeluk April, melainkan melayangkan sebuah tamparan keras di wajah menantu perempuannya itu. Plak! Pipi April seketika memerah setelah tamparan itu mendarat. Yati! Tegur Pak Hasan kesal. Semua ini gara-gara kamu. Kalau bukan karena kamu yang mengajak anakku pindah, aku tidak mungkin mengirim guna-guna itu ke rumah kamu. Dan anakku tidak mungkin celaka. Dasar perempuan pembuat sial, ujar Bu Yati yang langsung membuat Pak Hasan dan semua yang ada di sana kaget. Gigi Pak Hasan gemeretak, tangannya terlihat gemetar menahan marah. Bisa-bisanya kamu berbuat zalim pada anak menantu sendiri, ujar Pak Hasan berbicara dengan gigi gemetar. Aku tidak pernah mengajarkan kamu berbuat sejahat itu pada siapapun, apalagi terhadap anak menantumu sendiri. Aku benar-benar kecewa, Yati. Hasan melanjutkan dengan suara yang lebih tegas. Ayo April, kita pergi dari sini, ujar Pak Hasan seraya merangkul bahu April. Tapi Reja, Pak. Sudah, kamu juga harus beristirahat. Bapak akan antar kamu ke rumah orang tuamu. Setelah itu, Bapak akan kembali ke sini untuk menunggu Reja. April mengangguk. Pikirannya saat itu benar-benar kacau. Dia tidak pernah menyangka ibu mertuanya akan setegah itu mengirimkan guna-guna pada mereka. Semalaman April tidak bisa tidur. Ia terus memikirkan kondisi Reja. Ya, meskipun awalnya pernikahan itu tanpa cinta, namun tidak bisa dipungkiri setelah menikah, benih-benih cinta itu mulai tumbuh di antara mereka. Keesokan harinya, Pak Hasan mendatangi rumah April. Laut wajahnya terlihat sedih dan letih. April sangat berharap Pak Hasan datang membawa kabar baik tentang kondisi Reja. Namun rupanya sang yang mertua ingin mengabarkan kalau ternyata Reja tidak berhasil diselamatkan dan meninggal dunia subuh tadi. April terduduk, bahkan air mata pun seakan tidak mau keluar. Cukup lama ia terdiam hingga tiba-tiba ia jatuh tak sadarkan diri. Setelah Reja meninggal dunia, April pun sudah tak pernah lagi ke rumah mertuanya. Namun ternyata teror mengerikan itu tidak kunjung hilang. Beberapa kali April hampir celaka dibuatnya. Dan setelah berkonsultasi pada ustadz maupun orang yang paham dengan hal-hal gaib,
Akhirnya April memutuskan untuk pindah keluar pulau karena katanya guna-guna itu memiliki kelemahan dan tidak akan bisa menyerang April jika April sudah tinggal di seberang lautan. Dan benar saja, semenjak menginjakan kaki di pulau seberang, ia sudah tak pernah lagi mengalami hal-hal menyeramkan. Di luar pulau Kalimantan itulah April memulai hidup barunya hingga sekarang. Dan cerita pun selesai. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Terima kasih untuk yang sudah mampir di video ini. Mohon maaf bila ada salah kata dan penyampaian. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menghibur kalian semua. Saya pamit undur diri. Wassalam.